Conchita Caroline bisa menemani dalam podcast Vaksin Untuk Kita. Semoga semuanya selalu diberikan semangat dan kesehatan juga di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini, udah pada divaksin belum? Ya jangan lupa ya untuk melakukan vaksinasi untuk menjaga diri dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita juga. Paham banget memang saat ini banyak hoax tentang vaksin yang beredar, mulai dari yang bikin kita panik, kepikiran, bahkan sampai takut juga. Makanya podcast Vaksin Untuk Kita hadir untuk membahas mana sih yang merupakan fakta-fakta dan mana yang hanya merupakan hoax semata. Nanti kita akan bincang-bincang dengan dokter juga supaya lebih jelas. Tapi sekarang nih kita sudah ditemani dengan seorang travel blogger. Ini sosok yang aku yakin banget buat yang suka traveling pasti sering intip-intip Instagramnya deh. Siapa lagi kalau bukan Kakak Dek Arini. Apa kabar Kakak Dek? Halo, baik Cita. Wah, senang banget akhirnya bisa ketemu. Biasanya selama ini cuma memandangi foto-foto indahnya dari Instagram aja. Tapi benar kehadiran Kak Dek Arini dan juga para travel blogger lainnya itu sangat mewarnai hidup sih ya. Apalagi buat yang belum bisa terlalu sering traveling, sekarang udah bisa jalan-jalan online nih lewat akun sosial medianya Kak Dek dan juga teman-teman. Nah, bicara soal vaksin nih, Kakak Dek, pastinya kan sebagai seorang travel blogger, dengan adanya pandemi ini kegiatan pasti agak terganggu ya, bukan agak malah sih, sangat terbatas. Pandangannya bagaimana nih tentang vaksinasi yang sekarang diwajibkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia? Pandangannya sebagai travel blogger yang tadi Mbak Cita bilang, aku mana Mbak apa Cita aja nih? Cita juga Cita nggak aja. apa-apa. Aku gimana? Aku manggilnya Kak atau Kadek aja nih? Kadek aja lah, Kadek aja ya? lebih deket ya. Oke, boleh, silakan. Aku sih jujur seneng banget sih untuk vaksin ini sekarang udah mudah untuk dicapai gitu. Kalau dulu kan awal-awal memang untuk 60 ke atas gitu orang tua yang diutamakan, tapi sekarang udah semuanya udah bisa vaksin, nggak ngelihat umur, terus udah nggak perlu pakai surat domisili dan sebagainya, kita bisa vaksin di mana aja, itu sangat-sangat mempermudah. Jadi untuk aku sebagai traveler tuh jadi gimana ya, kita kan pastinya aku udah kangen banget nih untuk jalan-jalan, tapi kan tentunya nggak bisa sebebas sebelum pandemi kan. Nah, harapanku tuh dengan adanya vaksin dan semua warga Indonesia mau divaksin itu akan membuat keadaan ini tuh menjadi lebih baik lagi dan kita bisa lebih cepat untuk pergi jalan-jalan lagi. Bener, sebenarnya sih ya aku yakin ini orang-orang juga udah pada gerah pengen jalan-jalan gitu ya, bisa beraktivitas, gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh gitu, mengunjungi sanak keluarga juga pasti jadi hal yang dirindukan banget. Nah, bicara soal vaksin juga aku mau update nih untuk teman-teman, ini adalah sedikit update mengenai data vaksinasi di Indonesia, vaksinasi COVID-19 per awal Agustus 2021 itu sudah 47 juta orang yang melakukan vaksinasi pertama. Sementara sudah ada 20 juta yang melakukan vaksinasi kedua. Memang sih kita sedikit demi sedikit mencoba untuk mengejar target ya, karena targetnya 208 juta. Seperti yang kita ketahui masyarakat dan penduduk Indonesia itu kan memang banyak sekali. Tapi it's still a step. Sedikit demi sedikit kita mulai melakukan vaksinasi secara menyeluruh. Ini datanya kami dapatkan tentunya melalui website covid19.go.id, jadi terpercaya 100% ya. Nah, balik lagi nih ke Kadek ya. Sebenarnya kan sebelum adanya COVID-19, memang untuk seorang traveler saat mau pergi ke suatu destinasi itu sudah ada vaksin yang diberlakukan ya untuk negara dengan iklim dan juga penyakit tertentu, benar nggak sih? Iya, khususnya sih untuk Afrika ya, kayak soalnya kan mereka pernah ada beberapa juga yang endemik mungkin bukan pandemi ya. Betul. Tapi mostly sih selain Afrika ya biasanya, sepengalaman aku, biasanya kita suruh diisi tuh sudah pernah ke Afrika dalam berapa bulan gitu kan. Nah, selain Afrika sih menurut aku, sepengalaman aku ya nggak ada sih. Masih kayak ya yang penting kita ada paspor, terus ada visa dan segala macam gitu. Paling cuman ada itu doang yang centang saat
turun di imigrasi yang pernah sebelumnya ke negara mana gitu, supaya ada track recordnya aja. Bener, jadi emang hanya negara tertentu aja yang memberlakukan vaksin ya, tapi berarti memang sebenarnya vaksinasi itu sendiri sudah ada dan diterapkan di beberapa negara sebelum pandemi COVID-19. Nah, Kak Ade kan juga sudah divaksin kemarin, boleh nggak sih sharing sedikit kemarin gimana vaksinnya, dapat apa? Ada Sinovac, AstraZeneca, terus reaksinya di tubuh seperti apa? Ini aku baru vaksin 1 kali, nah tanggal 5 nanti ini vaksin kedua gitu. Jadi waktu aku vaksin itu dapetnya yang Sinovac. Dan waktu itu aku daftarnya itu lewat aplikasi Jaki. Karena kan memang aku kan KTP Bekasi nih sebenarnya, tapi aku tinggalnya di Jakarta dan awal-awal tuh sempat kesulitan kan karena kayak harus ada surat domisili dan sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya pemerintah mempermudah dengan nggak usah pakai surat domisili, bisa vaksin dimanapun. Jadi akhirnya aku bisa daftar vaksin yang di Jakarta dekat sama rumah tempat tinggal gitu. Prosesnya tuh waktu aku di sana sih aku dapat di rumah sakit kan, itu lancar banget, rapih banget, dan kebetulan aku datang memang sengaja pagi kan supaya dapat nomor antrian awal gitu. Kayak waktu itu aku datang jam 6 pagi udah di rumah sakit. Jadi dapat nomor 4 gitu. Jadi lebih cepat selesai kan. Jam 9 udah selesai gitu. Oh iya. Iya, dan semuanya aku sih dapat yang memang semuanya mematuhi protokol kesehatan, benar-benar rapi banget semuanya, social distancing, jaraknya gitu. Ruang nunggunya juga nyaman gitu. Jadi benar-benar enak sih, nggak ada kendala lah ya. Jam 9 udah selesai, pulang. Istirahat. Emang udah dikasih tahu kan sebelum vaksin harus sarapan. Betul. Gitu kan. Karena kan vaksin itu kan efek di setiap orang tuh berbeda ya, setiap tubuh orang berbeda. Mungkin si A bisa panas, tapi si B cuma lapar doang gitu, bisa berbeda kan. Tapi aku udah prepare sarapan, terus udah dikasih tahu juga supaya saat hari vaksin itu hari H habis vaksin jangan beraktivitas yang berat-berat dulu, gitu kan. Karena kan memang saat kita vaksin kan istilahnya kita tubuhnya dimasukin virus mati gitu kan. Nah, takutnya kondisinya berbeda di setiap tubuh gitu, reaksinya gitu. Jadi saat vaksin itu pasti tubuh kita imunnya lagi lemah gitu. Betul. Takutnya kalau misalkan imunnya lagi lemah terus kita aktivitas yang berat, ketemu banyak orang, itu malah kayak masukin virus-virus lain gitu. Kan. Jadi memang udah dikasih tahu sih, udah disarankan juga sama dokternya waktu aku sebelum vaksin tuh jangan angkat berat, kayak gitu, pakai istirahat aja total seharian, dan nanti kalau misalkan besoknya udah udah mulai nggak ada reaksi atau apa, baru boleh beraktivitas lagi. Oh, berarti nggak ada reaksi apa-apa ya kalau Kak Ade kemarin sih aku nggak ada panas, nggak ada sama sekali. Cuman memang aku udah siapin sehari benar-benar istirahat doang, tidur aja, makan, tidur gitu. Oke, nah ini juga tadi kan kalau Kak Dek berarti mengurusnya secara mandiri ya untuk proses vaksinasi. Nah aku juga pengen infoin sebenarnya ya teman-teman, sekarang itu sudah ada beberapa daerah yang kita tinggal lapor aja sama RT RW setempat. Nanti akan bantu difasilitasi, kita akan bisa melaksanakan vaksin di mana, mungkin rumah sakit rujukannya apa, terus dikabarin juga di tanggal berapa. Jadi buat yang mungkin saat ini belum menerima vaksin pertama, boleh coba tanya-tanya sama tetangga-tetangga, mungkin tahu nih informasinya di mana kita bisa mendapatkan fasilitas vaksin itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas mengenai trip-tripnya Kak Dek ya, aku pengen nanya juga, vaksin itu kan sebenarnya kita lakukan supaya dengan harapan pada saat nanti misal kita terpapar oleh virus tersebut, kita sudah memiliki antibodi nih. Jadi, kalaupun nanti kita terpapar, gejala yang dirasakan tidak begitu parah. Selain Kak Dek di keluarga, ada nggak sih orang yang mungkin anggota keluarga yang masih menolak nih untuk divaksin karena banyak banget hoax-hoax yang beredar di luar sana? Karena ini manusiawi sekali ya, memang banyak berita-berita yang menyesatkan gitu. Ada nggak sih Kak Dek? Kalau anggota keluarga semua udah vaksin sih. Wah, hebat! Soalnya aku kayak, siapa yang belum vaksin? Sini aku daftarin. Semuanya aku kayak gitu, mesti kayak semuanya harus udah vaksin. Dan keluarga inti semua, keluarga besar di Bali pun udah vaksin semua. Bahkan di Bali tuh lebih cepet mereka udah vaksin duluan, yang di Jakarta belum, akhirnya sekarang Jakarta udah semua kan. Kalau yang menolak vaksin sih, aku sih sejauh ini kalau di circle aku ya, orang-orang dekat aku tuh nggak ada sebenarnya. Tapi
Ya aku dengar aja sih, dengar dan kemarin sempat juga diskusikan sama temanku gitu. Karena aku penasaran kan, kenapa sih orang tuh anti vax gitu kan? Yeah. Aku diskusi sama temanku sama Ucit gitu, katanya itu lebih ke belief mereka kalau mereka tuh bilang kalau vaksin itu bahan kimia gitu. Biasanya ya yang nolak itu yang naturalis gitu loh. Oh. Yang kayak mereka bener-bener hidupnya kayak makannya tuh yang vegan yang gitu ya. sayur-sayur yang benar-benar hidupnya ya naturalis banget lah. Mereka tuh nggak mau memasukkan bahan kimia ke tubuh mereka. Itu sih yang aku tahu yang anti vax ya. Tapi kalau yang kayak hoax, yang kayak nanti jadi kena COVID lah, apalah. Kalau di circle aku sih nggak ada ya gitu. Untungnya. Ya bener. Karena emang sekarang kita kalau baca berita itu harus sangat-sangat diteliti ya. Ini sumbernya dari mana? Apakah baru katanya atau memang sudah fakta? Sudah ada jurnal kesehatan dan kedokterannya gitu. Tapi berarti kalau untuk lingkungan keluarga sendiri sekarang semuanya sudah divaksin ya? Udah divaksin semua, teman-teman semua udah divaksin. Bahkan aku waktu vaksin itu aku kan ada di grup di WhatsApp tuh, di WhatsApp semua aku ini siapa yang belum vaksin, sini aku daftarin. Jadi mandor ya, tapi nggak apa-apa. Memang baiknya kalau keluarga kita ada yang masih belum divaksin, emang kitanya harus jadi mandor ya, mengingatkan. Betul. Karena sekali lagi teman-teman, vaksin itu tidak hanya benefitnya untuk diri kita sendiri, tapi lingkungan sekitar. Apalagi buat yang masih tinggal bersama dengan orang tua, kemudian masih harus bekerja ke kantor, tidak bisa sepenuhnya WFH, sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi untuk bantu meredam gejala-gejala apabila memang nanti terpapar virusnya. Jadi bukannya setelah vaksin itu kita tidak akan tertular ya, potensinya masih ada, hanya saja gejalanya itu akan jauh lebih ringan gitu. Kalau kita baca-baca berita nih kadang suka misleading gitu. Jadi kita jelaskan lagi, makanya ada podcast vaksin untuk kita. Oke. Kita beralih sedikit Kadek ke pengalaman sebagai seorang travel blogger. Sebenarnya kalau aku tanya berapa negara yang udah dikunjungi, ini pasti banyak banget ya. Tapi let's start off dengan sebelum pandemi, negara mana yang sempat dikunjungi? Atau pada saat pandemi sedang ada di luar negeri pada saat pertama mendengar COVID masuk di Indonesia? Iya, lagi di luar negeri. Gimana tuh ceritanya? Bahkan bulan Maret atau April ya, aku tuh lagi di Jepang. Itu udah masuk kan, di Jepang udah masuk. Di Indonesia waktu itu baru ada 1 atau 2 kasus gitu kan. Tapi di Jepang kan lebih awal ya waktu itu masuk. Benar-benar. Jadi waktu itu jadi sebelumnya itu aku Januari itu kan sebenarnya udah masuk kan di Wuhan, tapi di kita belum gitu kan. Januari itu aku aku ke Jepang juga. Nah waktu itu di Jepang juga udah masuk tuh. Di situ sempet demam tuh waktu itu. Malah waktu itu kayak panik banget kan. Akhirnya itu aku pertama kali PCR di situ. Di Jepang pertama kali PCR. Wah, ini gaya banget ya, pertama kali PCR di Jepang loh. Karena kan waktu itu buat kerjaan kan waktu itu, dan daripada yang lain, karena aku beberapa sama Grupedia juga, nggak hanya aku doang gitu kan, daripada membahayakan yang lain kan waktu itu aku panas. Terus akhirnya aku PCR di Jepang waktu itu, dan itu waktu itu masih mahal banget ya, sekitar kalau di Eropa 3 juta apa gitu ya. Satu kali. Wah, sih di awal mahal banget ya, karena kan mahal banget masih susah juga alatnya kan. Gitu, tapi untungnya waktu itu negatif. Nah, habis itu aku ada kerjaan lagi, masih Maret tuh. Nah itu udah sempet ragu sebenarnya berangkat apa enggak ya, soalnya kan udah mulai banyak kan, apalagi Jepang itu kasusnya banyak banget, tapi udah ada kontrak gitu-gitu kan. Akhirnya aku jalan. Dan waktu di sana semua udah full masker sih, bahkan waktu itu masker susah banget. Biasa dijual di Family Mart gitu-gitu, habis semua, bener-bener di supermarket gede habis, bener-bener semuanya. Terus di sana itu semua hand sanitizer udah ada di mana-mana. Pokoknya mungkin karena dia lebih awal kali ya masuk, jadi udah lebih siap lah ya. Tapi untungnya aku pulang dengan aman sih waktu itu. Jadi waktu itu nggak kenapa-napa, semua aman. Nah, terus di kita kan mulai rame itu bulan Juni ya. Iya, kan? pertengahan ya. Pertengahan kan. Ya udah deh, habis itu terakhir
terakhir aku ke luar negeri. Oh, berarti terakhir yang pas Jepang itu. Iya. Nah, kalau melihat situasi di sana pada saat sudah sempat ada beberapa kasus, penanganannya seperti apa sih kalau boleh tahu gitu? Pada saat Kadek mau pulang ke Indonesia, apakah ada screening lagi di bandara? Ada. Oh, oke. Ada. Jadi kalau waktu sampai di Jepang itu mereka tuh nggak ada screening di bandaranya, karena kan aku sempat nanya kenapa nggak ada screening, justru malah di Indonesia yang ada screening gitu kan. Betul. Ternyata mereka memang sudah dari dulu, dari zaman flu burung atau sebelum-sebelumnya lah ya, itu mereka udah pasang kamera untuk suhu tubuh yang hidden. Oh, jadi ada thermoscanner yang kita nggak tahu nih di mana. Itu tuh dari dulu, dari zaman sebelumnya lah, pokoknya zaman SARS, zaman flu burung itu tuh mereka udah pasang. Jadi memang waktu di Indonesia kan belum ada ya. Nah, waktu kita sampai waktu ke Indonesia waktu itu masih manual, masih yang gini-gini. Pas sekarang kan udah ada kan, udah di Soekarno udah ada, masih pakai manual gitu. Terus kayak makanya bingung kenapa di Jepang kok nggak ada tes gitu-gitu gitu, tapi di Indonesia malah ada gitu. Oh, ternyata memang mereka sudah duluan pasang gitu. Nah, di Indonesia waktu itu pulang dari sana biasa lah ya, kita isi waktu itu masih kertas kuning. Iya. Isi kayak record kesehatan. Kalau sekarang udah pakai e-hack kan? Iya, sekarang udah pakai e-hack. Dulu masih pakai itu, terus termogan dan sebagainya. Iya sih, itu paling sih bedanya. Oke, tapi kan seperti yang Kadek bilang ya, sekarang juga di Indonesia sudah ada fasilitas-fasilitas yang sama, sudah ada thermoscanner juga di bandara dan juga sudah memperketat peraturan-peraturan untuk terbang. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang kemarin merasa, aduh kok banyak banget sih peraturannya, padahal cuma pengen pulang kampung nih ketemu keluarga. Nah sebenarnya sekali lagi ini coba dilakukan untuk kebaikan kita bersama, karena di negara lain pun sepertinya, sebenarnya sudah memperlakukan hal yang sama sejak pandemi ini, bahkan belum ada di Indonesia. Iya, betul. Nah, sekarang itu berarti kalau kita mau traveling, apa aja ya data-data yang dibutuhkan Kadek untuk bisa lolos kalau kita mau bepergian ke luar negeri seusai PPKM? Oh, kalau ke luar negeri ya, aku sih selama dari Juni 2020 ya belum ada ke luar negeri lagi sih. Cuman memang aku tahu beberapa ada yang sudah buka kan, kayak Turki itu dia buka loh. Iya, Turki udah buka. Dia buka dari 2020 udah buka, dari September dia udah buka. Bahkan dia udah buka, tapi dengan syarat PCR, tentunya harus PCR test sebelum berangkat. Itu PCR test, dan saat sampai itu juga PCR test. Tapi dia nggak ada karantina. Dia nggak ada karantina. Jadi PCR negatif langsung boleh keluar keliling Turki gitu. Nah, terus yang lain yang udah buka itu setahu aku Dubai. Dubai dia udah buka. Terus yang lain itu setahu aku buka tapi harus karantina. Itu karantinanya minimal kayak Australia itu 14 hari. Terus Singapura juga 14 hari. Itu sebenarnya nggak 14 hari samanya gitu. Maksudnya kadang kalau kasusnya lagi turun, mereka dipotong jadi cuma 7 hari. Jadi emang saat ini ya peraturan tuh memang nggak bisa sama terus gitu loh. Kayak bisa berubah-ubah, kayak dalam waktu seminggu berubah lagi gitu, kayak benar. Jadi memang kalau memang niat pengen staycation atau traveling keluar kota atau keluar Indonesia gitu, menurutku ya memang sudah harus disiapkan budget lebih sih. Karena kan keadaan nggak pasti ya gitu, kayak entah itu nanti kita harus reschedule, entah atau karena pesawat-pesawat tuh banyak banget tuh yang kayak akhirnya flightnya di cancel, atau misalkan harusnya dalam satu hari tuh ada 4 flight dijadiin satu semua gitu, jadi cuman digabung semua karena kan yang beli nggak banyak gitu kan ya. Jadi cuma satu kali flight dalam sehari kayak gitu kan, kita sudah harus prepare lah dengan itu gitu. Jadi gitu sih paling. Budget lebih untuk PCR, kemudian beli hand sanitizer, terus vitamin itu kan pasti kan itu. Ya, dan kayak apalagi kayak untuk kita kan harus social distancing ya, berarti kan kayak mobil mungkin kita harus private sewanya, nggak bisa kayak naik kendaraan umum atau kalau misalnya masih takut gitu kan.
Ya kayak gitu sih paling. Benar, jadi ternyata selain surat-surat untuk berangkat, kemudian kartu vaksin, Iya, kemudian kartu hasil vaksin, benar. PCR, kita juga harus sedia budget lebih. Tapi sekali lagi kita sarankan kalau memang urgensinya belum tinggi, lebih baik ditunda dulu supaya kita bisa sama-sama meredam penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi benar nggak sih Kadek, sekarang tuh katanya udah ada ya travel agent yang memberikan sekaligus paket vaksinasi untuk para turis atau mungkin kita yang ingin berlibur ke tempat-tempat tertentu, itu udah ada ya? Udah ada sih. Oke. Cuma aku sih lihat ya beberapa memang travel agent yang bikin paket kayak gitu iklannya gitu aku lihat kan. Cuman kalau di circle aku sih sebenarnya belum ada yang ngambil kayak paket khusus untuk vaksin. Tapi temenku tuh ada yang memang dia ke US, kemudian dia vaksin Pfizer atau di Amerika? Di Amerika, di vaksinnya. LA. Cuman aku nggak tahu ya, dia tuh ngambil paket vaksin atau emang pengen ke US terus sekalian vaksin gitu kan? Karena kan US buka juga, apalagi untuk yang sudah punya visa itu US buka kan, jadi iya kayak gitu sih. Tambahan informasi lagi nih mungkin buat yang kemarin sempat ke US dan belum bisa pulang mungkin, nah sekarang itu bisa, asal sudah punya visa ya, asal sudah punya visa bisa memberlakukan vaksin di sana. Oh berarti memang sudah ada beberapa travel agent yang memberlakukan kalau kalian mau pergi, entah itu berlibur atau mungkin ada office trip, itu disertakan dengan prosedur vaksin juga. Iya. Oke, tapi sebagai seorang travel blogger gimana pandangannya terhadap gagasan ini seperti apa Kadek? Kalau aku sebenarnya itu balik lagi ke setiap orang ya, kan belief orang berbeda ya. Maksudnya intinya sih kalau menurut aku yang penting vaksin gitu. Kayak mau Pfizer, mau Sinovac, mau AstraZeneca gitu kan. Pokoknya intinya vaksin karena itu adalah salah satu cara untuk kita meredam si pandemi ini kan. Jadi mau di US kayak mau di UK kayak menurut aku ya personally itu sih nggak apa-apa gitu. Yang penting memang kamu vaksin gitu. Itu karena itu kan salah satu apa ya, bukti kayak kalau kamu tuh mendukung pemerintah untuk meredam pandemi ini gitu. Betul. Jadi yang penting adalah tetap vaksinasi, prosedur kesehatannya juga, mau di mana vaksinnya itu bebas ya. Yang penting tetap melaksanakan kewajiban kita nih sebagai warga negara Indonesia atau sebagai manusia yang ingin bersosialisasi di sebuah tempat umum untuk menjaga diri dan juga lingkungan sekitar. Berarti selama masa pandemi ini Kadek belum berani ambil trip-trip ke luar negeri dulu ya? Belum sih, belum. Paling baru di antara Indonesia aja. Oke, nah berarti selama ini gimana nih untuk karena kan bisa dibilang seperti yang Kadek sampaikan tadi, berarti ruang geraknya jadi sangat terbatas gitu. Kalau biasanya mungkin dalam sebulan trip bisa 3-4 kali, mungkin sekarang diminimalisir. Kemarin aku sempat lihat katanya lagi ada project di Instagram, project Pinang Kami ya. Boleh diceritain dikit ya tentang project itu? Boleh, ini bajunya. Jadi ini bagian dari project Pinang Kami juga. Jadi Pinang Kami itu sebenarnya baru ada itu September 2020. Jadi pas pandemi gitu kan. Nah saat itu tuh sebenarnya tercetusnya karena kan aku aktivitas udah lebih sedikit lah ya dibanding dulu. Kayak dulu tuh bisa di rumah cuma seminggu gitu, sekarang di rumah terus gitu. Awalnya kan kayak buat apa ya, kayak aku harus tetap menyibukkan diri nih gitu kan, jangan sampai jadi gila gue di rumah gitu kan. Nah ya udah, terus akhirnya saat itu kan UMKM sedang struggling juga kan. Nah kebanyakan setiap aku pakai baju atau lagi pakai apa gitu, orang tuh banyak yang suka nanya, kau beli di mana gitu kan. Ya udah akhirnya aku bikin Pinang Kami dengan idenya itu adalah kerjasama dengan UMKM. Jadi kerjasama sama mereka untuk jual produk mereka di Pinang Kami. Jadi Pinang Kami itu sebenarnya kumpulan beberapa lokal brand, khususnya lokal. 90% di Pinang Kami itu lokal brand yang mau menjualkan produknya di Pinang Kami. Jadi aku bantu jualin. Oh gitu. Jadi ada gitu. macam-macam ya dalam jadi brand macam-macam, itu ya? banyak brand sebenarnya. Tapi sekarang juga Pinang Kami juga bikin sendiri gitu. Jadi awalnya itu memang untuk kita saling support UMKM. Kan daripada mereka kayak endorse gitu kan ada biayanya. Di Pinang Kami tuh nggak ada biaya endorse, guys.
Ini yang punya usaha-usaha mungkin bisa beralih ke Pinang Kami aja, ini free of charge ya. Jadi benar-benar tuh yang di Pinang Kami brandnya itu yang aku suka, personally aku suka, jadi aku curated. Aku rating, jadi bener-bener nggak asal ya. Jadi misalkan kayak kalau misalkan teman-teman ada brand gitu, terus aku lihat nih, oh gini, terus aku kirimin dulu barangnya gitu. Oh bagus, oke aku mau jualin. Gitu. Kriteria produknya berarti apa? Apakah pakaian atau mungkin alat bercocok tanam atau apa? Karena kan sekarang banyak hobi orang macam-macam sama pandemi ini ya. Kalau di Pinang Kami itu lebih ke ini, home and decor dan baju. Karena itu aku suka kan, kayak home and decor dan baju. Pokoknya bener-bener based on yang aku suka, yang aku kurate, yang pokoknya yang lolos lah sama aku. Jadi di Pinang Kami itu emang udah pasti nggak jelek ya. Pilihan Kadek Arini ya, yang ngefans sama Kadek Arini, suka sama stylenya. Cepet cek Pinang Kami supaya bisa kembaran-kembaran. Ini juga dari Pinang Kami ya? Iya. Kalau ini produksinya Pinang Kami atau brand? Enggak, ini brand. Ini brand Bandung gitu. Ini bagus banget ada yang dari brand Bandung, brand Solo, macam-macam lah, pokoknya ada yang Jakarta juga gitu. Berarti ini sebenarnya ide awalnya tercetus justru karena lagi di rumah aja ya? Betul. Gimana caranya bisa mengisi kegiatan, biasanya mobilitas tinggi, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Karena akhirnya orang juga bisa terbantu nih dagangannya di sini, bener-bener. Karena UMKM itu adalah salah satu sektor yang paling terkena dampak dari COVID-19. Terus gimana respon dari para pedagang yang akhirnya ikutan join di Pinang Kami sejauh ini gimana Kadek penjualannya? Bagus banget sih, bahkan aku nggak nyangka sih, kayak awalnya kan iseng ya, awalnya iseng, tapi ternyata makin kesini, oh ternyata bagus banget penjualannya dan kayak responnya juga oke, dan makin berkembang juga, growing juga gitu. Dan makanya sekarang pengen aku seriusin sih sebenarnya gitu. Nah itu kan tadi ceritanya Kadek nih tentang bagaimana bisa menemukan hobi baru, kemudian lahan bisnis juga untuk banyak orang di tengah masa pandemi. Aku pengen tahu juga nih kalau teman-teman gimana sih dealing with pandemic gitu. Kemarin selama dihadapkan dengan situasi harus di rumah aja, ada cerita-cerita menarik nggak sih atau mungkin gagasan-gagasan yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya ternyata muncul di masa pandemi ini dan sekarang masih berjalan. Boleh dong di-share ceritanya? Langsung aja di-share ke Instagram atau Twitter kamu, tapi jangan lupa mention @vaksin untuk kita dan gunakan juga hashtag vaksin untuk kita. Sekalian cerita nih pengalaman vaksinasi kalian seperti apa gitu. Jadi aku pengen tahu juga kemarin gimana setelah divaksin, terus gimana juga ceritanya selama harus di rumah aja. Nanti kita akan kasih hadiah untuk yang kisahnya paling menarik dan yang paling seru gitu ya. Dan nanti hadiahnya juga bakal diberikan langsung melalui informasi di Instagram dan juga Twitter. Jadi stay tune ya, langsung dibagi aja ceritanya. Nah, kita balik lagi ke Kadek nih. Tadi udah cerita tentang Pinang Kami, terus udah cerita tentang vaksin juga. Sekarang aku mau tanya dong untuk bisa dibilang sekarang kita sudah tidak bisa lagi berdiam diri gitu ya. Bahkan pemerintah pun sudah berupaya supaya gimana caranya kita bisa hidup beriring-iringan, berdampingan dengan COVID-19 dengan melaksanakan vaksinasi gitu. Kalau Kadek sendiri gimana nih melihat profesi sebagai travel blogger yang tentunya tidak memungkinkan untuk hanya stay at home, untuk hanya stay di Jakarta aja. Seperti apa Kadek melihat profesi Kadek dalam beberapa tahun ke depan bersama dengan adanya pandemi ini? Kalau dari kita sih tentunya ya tadi kita udah cerita juga ya, kayak kita sebagai traveler dan travel blogger itu kan pekerjaan utama ya. Betul. Jadi kita memang nggak bisa cuman nggak punya privilege untuk working from home gitu kan, karena kita kan harus memperlihatkan kayak mempromosikan tourism dan wisata gitu, yang which is juga sangat-sangat terdampak kan. Apalagi waktu aku ke Bali itu tahun lalu benar-benar sepi banget gitu. Sedih juga sih karena sebagai orang yang cari makan di pariwisata, di tourism, aku tuh kayak kalau di rumah doang tuh kayak kok aku cari makan di pariwisata tapi aku nggak bisa bantu mereka gitu. Kayak sedih juga gitu kan. Awal-awal tuh masih galau gitu, kayak gimana ya, ambil nggak ya pekerjaan ini gitu kan. Tapi kan aku mikir lagi kayak itu tempat aku cari makan, kenapa aku nggak nolongin mereka saat mereka kesulitan juga gitu kan. Makanya waktu itu kan sempat ada trip kayak Wonderful Indonesia sama Kemenparekraf kan. Jadi aku ambil gitu, itu salah satu cara memang untuk
menaikkan tourism kan di saat pandemi. Tapi memang yang ditekankan itu adalah protokol kesehatan ketika kita sedang explore, ketika sedang berwisata gitu. Karena itu satu-satunya cara supaya kita bisa berjalan beriringan gitu. Pariwisata tetap jalan, tapi kita juga tetap merasa aman gitu sebagai wisatawan. Nah itu makanya hal yang selalu aku tekankan ketika aku sedang mempromosikan suatu tempat atau lagi sedang berwisata itu, bahwa meskipun kita jalan-jalan tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, masker selalu dipakai, kemudian social distancing. Jangan pergi, aku sangat menghindari ya ke tempat-tempat yang memang berkerumun, rame gitu. Makanya aku selalu pilih tempat yang gak rame. Jadi kayak misalkan hindari kayak tempat-tempat beach club yang rame banget gitu, mendingan ke pantai aja gitu, kayak yang tempatnya lebih luas dan gak banyak orang di sana. Terus pilih tempat yang outdoor, jangan pilih yang indoor. Kalaupun harus makan gitu, pilih yang memang tempatnya ada outdoornya kayak gitu. Dan yang paling penting juga itu adalah sebelum berangkat itu kita selalu tes PCR atau antigen, itu selalu. Dan saat kita berwisata itu kalau bisa kita keep inner circle. Jadi kayak misalkan kita pergi nih berempat nih sama teman-teman kita. Sebelum berangkat kita udah tes, udah negatif semua. Nah, ketika kita berpergian, ya udah keep aja 4 orang itu. Jangan ada orang masuk lain, karena kan kita nggak tahu ya dia udah tes atau belum gitu kan. Dia habis dari ketemu siapa gitu kan. Nah, kalau bisa kita memang jalan ya udah berempat aja, nggak usah ketemu yang lain gitu, atau bawa orang masuk ke villa atau apa gimana. Nah, pas pulang tes lagi. Jadi kan emang circle-nya ya udah itu aja gitu. Orang-orang yang emang udah negatif, yang udah kita tahu gitu. Jadi kita merasa lebih aman, tetap bisa berwisata tapi dengan protokol kesehatan yang sesuai gitu. Oke, dan memang berarti balik lagi poinnya itu tidak hanya dari kita sebagai traveler, pihak-pihak seperti hotel, kemudian fasilitas maskapai penerbangan itu juga harus paham betul ya dengan protokol kesehatan dan bagaimana caranya untuk memberikan fasilitas kebersihan yang sesuai dengan standar protokol kesehatan terbaru kita, supaya para turis atau kita traveler yang datang juga tentunya bisa merasa lebih tenang, lebih aman. Dan aku setuju banget tuh tadi poinnya Kak Dek adalah yang penting selama liburan jangan kendor nih prokesnya gitu. Kadang kita lupa kan karena lagi liburan terus mau foto akhirnya buka masker lupa dipasang lagi gitu. Jadi harus tetap ingat bahwa pandemi masih belum berakhir dan sekarang kita masih berhadapan dengan virus COVID-19, bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri kita. Oke, aku mau tanya tapi dari beberapa negara atau beberapa destinasi yang sudah dikunjungi oleh Kak Dek, yang paling memorable itu apa sih? Aku pengen bahas yang menyenangkan supaya kita nggak merasa aduh virus gitu. Kita refreshing lagi. Negara mana yang menjadi favoritnya Kak Dek atau destinasi mana? Karena ini nanti ya teman-teman akan aku jadikan pertanyaan berhadiah, yang bisa jawab tepat nanti bisa dapetin hadiah. Silakan Kak Dek. Semua sebenarnya berkesan sih, bingung nih pilihnya, tapi mungkin ini kali ya, negara yang kayak selalu setiap tahun aku kesana gitu. Apa tuh? Jepang sih. Oh, Jepang. Aku tiap tahun tuh pasti ada kesana gitu, karena memang aku suka karena nyaman lah ya, kita merasa nyaman di sana, terus udaranya, makanannya, dan di sana bersih juga gitu. Dan banyak yang dieksplor, budaya, alam, lifestyle, kota, shopping, everything, pokoknya enak sih di Jepang gitu kayak. Jadi makanya setiap tahun aduh kangen terus gitu. Even kulturnya aja di sana menyenangkan ya. Yes, banyak banget jadi gitu yang bisa banyak sih yang bisa diekspor ya. Dari culture juga bagus, alam, shopping. Jadi kalau misalkan pergi sama teman-teman yang berbeda interest, bisa dapat semua gitu. Bener, iya, aku setuju. Nah, teman-teman jangan lupa nih, langsung diingat jawabannya Kak Dek ya, karena kalian bisa mendapatkan hadiah kalau kalian melakukan hal ini. Jadi langsung aja kirim jawaban kamu di kolom komentar kanal YouTube Vaksin Untuk Kita mengenai destinasi atau negara mana sih yang paling menjadi
favorit dari Kadek, yang paling berkesan untuk Kadek. Tadi negaranya sudah kita bahas, silahkan ditulis jawabannya sekarang juga di kanal YouTube Vaksin Untuk Kita. Nanti pemenang yang beruntung akan kita hubungi langsung untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Tapi tenang, hadiahnya ada beberapa, jadi silahkan ajak teman-teman juga ya. Siapa tahu beruntung dan bisa memenangkan hadiah. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Kadek, seorang travel blogger, sekarang aku pengen mengkonfirmasi lagi nih tentang fakta-fakta mengenai vaksin COVID-19 bersama dengan pakarnya. Nah, kalau begitu langsung aja teman-teman, aku akan invite Dr. Dirga Sakti Rambe. Selain dokter, beliau ini juga merupakan vaksinolog. Jadi pastinya kita bisa meluruskan lagi nih fakta-fakta mengenai vaksin COVID-19. Nanti Kadek kalau punya pertanyaan juga boleh silakan langsung tanya sama Dr. Dirga ya. Oke, aku mau sapa dulu. Halo Dr. Dirga, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, selamat pagi. Dok, aku mau tanya-tanya sedikit nih sebenarnya tentang fakta-fakta vaksin. Tadi udah sempat ngobrol juga sama Kadek Arini selaku travel blogger. Gimana nih pandangannya mengenai vaksin COVID-19, kemudian bagaimana perkembangannya sejauh ini. Tapi kalau dari sudut pandang dokter sendiri, bagaimana sih sebenarnya untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia? Apakah sedikit demi sedikit sudah mencapai target untuk di awal Agustus? Ya, pemerintah kita terus berupaya ya meningkatkan cakupan vaksinasi ya setiap hari dikebut. Namun demikian memang kita menyadari bahwa sampai hari ini itu baru sekitar 9-10% penduduk Indonesia yang sudah tervaksinasi dengan lengkap 2 kali. Artinya ini masih menjadi PR dan semoga bisa terus kita tingkatkan. Betul ya, mungkin ada manfaatnya juga kita berkumpul di podcast Vaksin Untuk Kita kali ini untuk membahas mengenai vaksin, karena yakin banget ya dok, sebenarnya di luar sana masih banyak masyarakat yang termakan sama hoax atau berita-berita bohong yang kurang tepat. Boleh diluruskan nggak sih sebenarnya berita-berita yang lurus yang mana, yang fakta yang mana, dan yang salah yang mana? Contohnya nih dok, aku punya pertanyaan dari beberapa teman-teman juga yang udah mention di Instagram dan di Twitter. Apakah benar kalau kita setelah divaksinasi itu justru akan rentan terhadap COVID-19, hanya saja gejalanya akan teredam? Benar atau tidak, Dr. Dirga? Tidak benar ya. Jadi justru orang yang divaksinasi itu kan akan memiliki kekebalan ya sih. Dia kalaupun sampai terpapar COVID, COVID-nya bukan COVID yang berat. Nah, vaksinasi itu tugasnya atau pekerjaannya adalah melatih imunitas kita. Jadi tidak benar kalau vaksinasi membuat kita menjadi lebih rentan, tidak. Tapi betul bahwa orang yang vaksinasi pun masih bisa kena COVID. Tapi kalau kena COVID, sudah vaksinasi, sudah punya antibodi, maka COVID-nya COVID yang ringan, bukan COVID yang berat. Demikian. Nah, dan ini juga tentunya akan sangat membantu ya, karena khususnya buat yang punya komplikasi, mungkin punya penyakit bawaan lain, ini pasti akan sangat terbantu apabila sudah melaksanakan vaksin. Terus ada lagi nih dok, berita berikutnya. Benar nggak sih kalau setelah kita divaksin tidak merasakan efek apa-apa, vaksinnya itu tidak bereaksi dan tidak berefek, artinya harus diulang kembali? Ya, itu juga tidak benar ya. Jadi betul, pada sebagian orang setelah divaksinasi ada yang demam, ada yang lengannya pegel, ada yang lemas, sakit kepala, itu wajar. Itu tanda bahwa vaksinnya sedang bereaksi, tubuh kita sedang merespon, sedang bekerja. Namun demikian belum tentu kalau misalkan kita tidak merasakan apa-apa, kita menyatakan bahwa vaksinnya tidak bekerja, tidak. Karena kadang-kadang reaksi tadi itu sangat sangat mild, sangat ringan, sehingga tubuh kita kadang-kadang tidak mampu merasakannya. Tapi tetap vaksinnya tetap bekerja. Oke, jadi ini mendapat pencerahan juga ya teman-teman ya. Jangan karena tidak merasakan efek apa-apa, maka vaksinnya itu dianggap tidak bekerja. Kalau nggak salah tadi Kadek juga bilang nggak ada gejala apa-apa ya setelah vaksin ya. Karena tergantung sama antibodi atau kekebalan tubuh masing-masing. Malah bagus kalau nggak ada gejala apa-apa, jadi besoknya udah bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah dok, aku mau nanya juga nih, tadi udah sempat kita bahas, Kadek ini sempat mendapat saran sebelum vaksin harus sarapan dulu gitu ya. Nah selain kewajiban untuk ada asupan makanan yang masuk sebelum divaksin, apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk diri kita sebelum kita melaksanakan vaksin, dan sesudahnya pun apa nih yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah yaitu tadi mungkin gejala-gejala yang memberatkan? Ya, jadi sebelum vaksinasi tentu makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup, ya, nggak usah tegang, nggak usah stres, nanti tensinya naik, jadi batal vaksinasi. Terus kemudian
di hari H pada saat di tempat vaksinasi kan ada upaya ada screening. Jadi petugas itu akan nanya dulu kan, kesehatan hari ini bagaimana, tensinya berapa, suhunya berapa, ada sakit ini, sakit itu. Kalau petugas bertanya, jawablah apa adanya dengan jujur. Karena itu salah satu cara untuk mengetahui Anda itu sehat dan layak divaksinasi hari itu atau tidak. Itu aja ya, dan nanti setelah vaksinasi juga tadi kita tidak perlu terlalu yang gimana-gimana. Kalau ada keluhan demam, pegel, sakit kepala, lemas itu sangat wajar dan biasanya berlangsung tidak lebih dari 3 hari gitu. Oke, jadi memang sebenarnya mengalami gejala pun hal yang wajar ya, karena namanya juga tubuh kita sedang membangun antibodi. Nah, Dok, ini kan juga sebenarnya banyak menjadi pembicaraan ya. Ada beberapa orang yang menunda vaksinasi karena merasa nanti aja deh, nunggu kalau Pfizer udah masuk gitu, atau nanti aja kalau yang A, B, C udah masuk. Tadi Kadek cerita Sinovac ya, aku dapat AstraZeneca. Ini sebenarnya ada nggak sih brand atau merek-merek vaksin sendiri yang kategorinya terbaik sehingga orang-orang ini harus menunda proses vaksinasi untuk menunggu kedatangan obat-obat tersebut? Ya, vaksinasi yang terbaik ya, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia hari ini. Jadi jangan dimilih vaksin, jangan, karena kita ingin segera vaksinasi, segera terlindungi, itu konsepnya. Bahwa memang ada beberapa merek atau jenis vaksin yang masing-masing ini punya keunggulan. Tapi saya tegaskan, apapun mereknya, apapun jenis vaksinnya, semuanya sama, semuanya efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Jadi nggak usah nunggu Pfizer, nunggu apa, nggak usah. Saya pakai Sinovac misalkan ya, Pak Presiden juga disuntiknya Sinovac tempo hari. Jadi pada hari itu vaksin yang tersedia untuk Anda itulah yang digunakan. Jangan nunda-nunda dan jangan milih-milih merek. Oke, jadi ternyata kalau ditanya vaksin terbaik itu yang mana sih, jawabannya hari ini. Ternyata bukan brand A, B, C, D, E, F, G, tapi jawabannya adalah hari ini, sesegera mungkin lindungi diri dan juga orang-orang tercinta ya. Oke, ada lagi nih aku pengen meluruskan sedikit, nggak apa-apa ya Dok ya, karena memang ada banyak sekali berita-berita atau pesan-pesan yang secara random diberikan melalui aplikasi WhatsApp atau Twitter atau Instagram yang sebenarnya sedikit banyak berdampak juga kepada keputusan orang untuk memberlakukan vaksin. Jadi banyak yang ragu gitu. Benarkah salah satu yang paling ditakutkan oleh masyarakat itu adalah penggumpalan darah ya pada saat vaksin? Ini apakah memang akan terjadi kepada semua orang atau bagaimana, Dok? Ya, jadi memang ada kejadian pembekuan darah ya atau pengumpulan darah, dan ini spesifik ya, hanya untuk vaksin AstraZeneca. Saya bilang hanya ya, kalau vaksin yang lainnya tidak. Nah, tapi kejadian ini itu kejadiannya amat sangat jarang sekali ya, jarang banget. Nah, sementara kita kalau kena COVID itu juga bisa mengalami pembekuan darah tadi, yang kejadiannya lebih sering kalau sampai kita kena COVID ya. Dan kalaupun sampai terjadi betul pembekuan darah akibat vaksinasi AstraZeneca itu bisa diobatin, ditanganin. Bukan berarti kalau terjadi ya udah gitu kenapa-kenapa, tidak. Tapi sekali lagi kita harus sadar bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya efek samping seperti itu, Mbak. Betul, berarti memang kemungkinannya ada, hanya saja kecil sekali ya, dan mungkin yang punya penyakit bawaan lebih berpotensi untuk mengalami hal-hal tersebut. Nah, aku penasaran nih, kalau itu kan tadi beberapa hoax yang aku terima melalui mention Instagram dan juga Twitter. Kalau Kadek pernah nggak sih denger hoax yang pas tahu tuh kayak apa sih, gak masuk akal banget gitu, apa yang paling pada saat itu bikin garuk-garuk kepala? Paling yang ini sih yang dibilang nggak mau vaksin nanti dimasukin chip. Karena itu aku dengar sendiri sih. Jadi waktu aku lagi ke pasar sama ibuku kan, kayak ibuku biasa nanya kan ke pedagang-pedagang, "Ayah udah pada vaksin belum?" "Enggak, Bu, takut nanti dimasukin chip." Gitu. Waduh, itu penting banget ya, sampai kita harus dilacak gitu keberadaannya. Iya, paling itu sih yang kayak aduh, ya nggak masuk akal banget gitu. Oke, nah dokter gimana nih pendapatnya untuk hoax di luaran sana yang ada aja gitu ya, orang berpendapat nanti kalau divaksin itu akan dimasukin chip. Pernah nggak sih Dok menghadapi orang yang mau vaksin terus nanya, "Dok, ini saya nggak dimasukin microchip apapun kan?" Gitu, pernah nggak Dok? Iya, sedihnya memang banyak yang percaya ya, masyarakat banyak. Ya, padahal kan kita tahu ya, bayangin itu vaksin cuman berapa, setengah cc atau 1 cc ya, wujudnya benda cair, ujungnya ada jarumnya logam. Kalau kita masukin pin itu chip itu gimana sih caranya ya?
Jadi nggak masuk akal, apalagi chipnya dimasukin dalam tubuh ya. Jadi itu tidak benar, itu hoax. Bener-bener ya udah jelas itu salah ya. Jadi tolong untuk yang masih takut nih, aduh takut dimasukin chip nanti aku bisa dilacak keberadaannya. Tenang aja, itu tidak mungkin dilakukan karena cc-nya juga kecil, jarumnya juga kecil gitu ya. Nah, Dok, ada lagi yang juga aku mau tanyakan nih. Sekarang kan tadi udah sempat kita bahas juga sama Kadek bahwa sudah ada beberapa agen untuk travel yang memberlakukan paket. Jadi dengan kita berangkat itu kita juga akan mendapat fasilitas vaksin. Tanggapan dokter sebagai orang yang bisa dikatakan garda terdepan dari penanganan COVID-19 ini bagaimana dengan gagasan tersebut? Ya, dari sisi medis ya, dari sisi public health sebetulnya itu bukan hal yang baik ya. Jadi karena prinsipnya sebetulnya vaksinasi itu kan untuk semua, dan pemerintah presiden sudah bilang semua rakyat tanpa terkecuali gratis ya vaksinasi untuk siapa saja. Nah, bila ada hal-hal seperti itu akan timbul kesan, timbul persepsi ya, walaupun belum tentu benar, bahwa seakan-akan nanti ada vaksin yang bagus, ada vaksin yang jelek, ada vaksin yang mahal, ada vaksin yang murah ya. Kalau orang-orang yang punya uang bisa membeli vaksin yang bagus, katakan begitu. Padahal itu kan tidak benar ya. Itu kadang-kadang memang dibundling atau dipaket seperti itu ya supaya menambah daya tarik saja ya. Dan sekali lagi bahwa di Indonesia sekarang pemerintah sudah membuka akses vaksinasi sangat luas. Sekarang orang gampang banget untuk vaksinasi ya. Kalau di Jakarta mungkin setiap 500 meter ada titik vaksinasi mungkin. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, dan buat saya bahwa orang untuk traveling silakan ya, tapi kalau traveling hanya untuk mengejar vaksinasinya itu bukan tindakan yang bijak, karena di negara kita pun vaksinnya juga sudah tersedia, Mbak. Gitu. Oke, apalagi gratis ya, jadi tidak perlu keluar biaya sama sekali. Nah, kalau bicara vaksin sendiri, Dokter Dirga, sebenarnya parameter keberhasilan vaksin itu bagaimana sih? Kan vaksin itu sebelum kita gunakan ada proses uji klinis namanya ya. Kita uji coba dulu pada sekian ribu orang. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata mayoritas orang setelah vaksinasi itu akan punya kekebalan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pemeriksaan tertentu atau yang lainnya untuk memastikan kita punya kekebalan atau tidak ya. Kita yakin aja kalau sudah vaksinasi, sudah 2 kali, udah lengkap, maka kita akan kebal. Terutama tadi dari COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Nah, kalau misalnya Dok, kita melakukan vaksinasi di suatu negara seperti yang dilakukan oleh beberapa teman kita juga ya. Sebenarnya jarak aman untuk bisa bepergian menggunakan pesawat itu berapa lama ya Dok? Karena kan seperti yang dokter bilang tadi gitu, memang lebih baik vaksinasi dilakukan di negara sendiri, fasilitasnya sudah tersedia, secara gratis pula sudah diupayakan oleh pemerintah. Tapi masih ada beberapa orang yang harus melakukan vaksinasi tersebut di negara lain, mungkin karena situasinya seperti itu atau karena memang posisinya sedang ada di sana. Butuh waktu berapa lama sih untuk bisa bepergian kembali menggunakan pesawat gitu untuk kembali ke Indonesia contohnya? Ya, yang jelas kan gini, kekebalan setelah vaksinasi itu muncul paling cepat umumnya 2 pekan setelah vaksinasi yang kedua ya. Jadi bukan paginya suntik sorenya kebal gitu enggak ya. Jadi butuh waktu. Nah, teman-teman akan traveling karena alasan apapun ya, mungkin ada yang urgent ya, prinsipnya walaupun vaksinasinya baru 1 kali ya atau 2 kali tapi belum 2 pekan, tentu tetap boleh traveling. Tapi tadi selama penerbangan tentu kita harus memperhatikan betul protokol kesehatan ya, khususnya menggunakan masker. Juga di pesawat kan sudah ada larangan tidak boleh makan, tidak boleh minum ya, artinya apapun aturan yang ditetapkan, kita sebagai masyarakat kita harus ikuti lah supaya kita tetap aman dan tidak tertular. Oke, wah ini jadi lebih detail ya. Akhirnya kita tahu nih mengenai fakta-fakta yang sesungguhnya dari vaksinasi COVID-19. Karena kan sebenarnya sekarang pun banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipercaya. Terima kasih loh Dokter Dirga sudah bantu meluruskan nih, jadi kita nggak salah kaprah. Silakan, boleh. Jadi aku kan ini tanggal 5 besok aku vaksin kedua nih Dok. Nah, kalau misalkan aku udah lengkap kan vaksinnya 2 kali, terus aku pengen nambah gitu untuk supaya lebih imunnya lebih kuat gitu, nambah vaksin lagi dengan jenis vaksin yang berbeda. Aku kan sekarang dapetnya kemarin Sinovac, terus mau nambah jenis vaksin yang berbeda, itu nggak apa-apa nggak sih Dok? Jenis vaksin yang berbeda dalam satu tubuh? Booster gitu ya? Jadi sampai hari ini di Indonesia vaksinasi yang ketiga atau booster itu hanya untuk tenaga kesehatan ya, hanya.
Karena tenaga kesehatan seperti saya sehari-hari merawat pasien COVID, kita berisiko tinggi untuk tertular. Untuk masyarakat luas yang bukan tenaga kesehatan, 2 kali vaksinasi sudah cukup, ya. Karena proteksinya itu masih ada. Diperkirakan proteksinya sekitar 1 sampai 2 tahun. Dan ingat, dari kita memvaksinasi 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita harus fokus memperluas cakupan vaksinasi. Vaksinasi itu akan terlihat dampaknya, manfaatnya kalau cakupannya sudah luas. Artinya penduduknya kita udah divaksinasi dalam jumlah yang banyak. Daripada nanti Mbak Kade 3 kali, 4 kali, tapi orang-orang di sekitar kita belum vaksin. Itu tidak ada masalah. Ya, jadi kita fokus memperluas cakupan vaksinasi dulu gitu. Oke. Iya. Benar-benar sih ya, supaya bisa terdistribusi dulu ke yang lain-lainnya gitu ya. Dok, tapi kemarin tuh aku sempat baca berita kalau nggak salah pasien COVID jumlahnya sudah mengalami penurunan ya di Indonesia, benar atau tidak? Ya, betul ya, setelah ledakan kasus yang sekitar 2 pekan, 3 pekan yang lalu, kemudian PPKM diberlakukan ya. Hari ini PPKM sudah tepat 1 bulan rasanya. Memang saya di rumah sakit melihat kasusnya memang turun ya, ruang rawat inap, ruang isolasi mulai menurun jauh, ICU juga mulai menurun, dan ini bukti memang PPKM-nya berhasil. Oleh karena itu tugas kita sebagai masyarakat yang memang harus patuh ya. Buktinya kalau kita patuh ya alhamdulillah kita bisa lihat sendiri manfaatnya. Semoga setelah ini nanti kan pasti mulai ada pembukaan pelan-pelan ya, kita bisa ikuti, tapi tetap pada prinsipnya harus menjaga protokol kesehatan dan harus segera vaksinasi. Betul, wah senang sekali ya kalau tahu bahwa ternyata benar sudah mengalami penurunan nih untuk jumlah pasien positif COVID di Indonesia. Semoga bisa terus menurun. Tapi jangan kendor ya. Jangan kendor, benar. Jangan kendor, jangan dianggap sepele. Ini hanya sedikit berita bahagia supaya kita bisa terus semangat nih menjalani aturan-aturan dari pemerintah karena memang nyata hasilnya. Oke, tadi kita udah seru banget ngobrol-ngobrol sama Kadek Arini, terus udah nanya-nanya juga mengenai fakta-fakta dari vaksin sama Dokter Dirga. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Dokter Dirga dan juga Kak Kadek, ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman kita saat ini, ajakan untuk yuk kita lakukan vaksinasi COVID-19? Mungkin dari Dokter Dirga terlebih dahulu ya, boleh Dok? Baik. Jadi kita tahu sekarang kan sedang menghadapi varian Delta ya, masyarakat mungkin bingung atau sebagian ada yang panik ya. Saya ingin menegaskan bahwa apapun variannya ya, Alpha, Beta, Gamma, Delta, itu cara menanganinya sama ya. Satu, dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Sekarang sudah 5M ya, terutama juga masker, menjauhi kerumunan ya, itu sangat-sangat penting. Yang kedua tentu dengan vaksinasi. Dengan situasi seperti sekarang, kita justru harus segera vaksinasi, ya. Jangan ditunda-tunda, karena segera vaksinasi, segera terlindungi. Jadi ketimbang kita ribut-ribut soal varian itu, karena apapun variannya, pencegahannya sama, dan kabar baiknya bahwa vaksin merek apapun masih terbukti efektif dalam mencegah varian Delta, terutama untuk kasus yang berat dan kematian akibat COVID varian Delta. Demikian. Betul. Oke, terima kasih Dokter Dirga. Kalau Kadek apa yang mungkin ingin disampaikan khususnya dari kacamata seorang travel blogger nih, buat teman-teman yang mungkin udah rindu banget, aduh gue pengen jalan-jalan gitu, gimana? Silakan. Oke, aku mungkin sama kayak Dokter Dirga bilang tadi kan, kalau misalkan kita doang yang vaksin itu mungkin nggak akan efeknya itu nggak akan cepat gitu. Tapi kalau misalkan semuanya, lingkungan kita semuanya yang vaksin semuanya itu akan lebih cepat untuk menangani si pandemi ini gitu. Jadi yuk teman-teman jangan sampai berhenti di kita doang, tapi inner circle kalian juga diingetin, ada yang belum vaksin diingetin, ayo vaksin sehingga kita bisa semuanya udah divaksin dan sama-sama untuk bisa meredam si pandemi ini dan kita bisa cepat jalan-jalan lagi. Bener, siapa sih yang gak rindu beraktivitas seperti sedia kala, gak rindu bisa liburan, ketemu sama keluarga, teman-teman, melepas penat, tapi nanti itu semua bisa dilakukan kalau sekarang kita berjuang dulu bersama, bergandengan tangan untuk mengalahkan atau mencoba untuk menerima COVID-19 dalam kehidupan kita dengan protokol kesehatan yang baru. Jadi sekali lagi
Jangan sampai kendor ya prokesnya teman-teman. Jangan lupa juga untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali supaya bisa memberikan proteksi diri secara maksimal juga untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, aku mau ingetin lagi nih, jangan lupa ada kesempatan untuk memenangkan hadiah yang menarik dari vaksin untuk kita. Caranya gimana? Tadi udah ada pertanyaan, salah satunya adalah di mana destinasi atau negara yang paling berkesan dan menjadi favorit Kadek hari ini? Ini silahkan dijawab di kanal YouTube Vaksin Untuk Kita ya. Nanti di kolom komentarnya bisa kalian komen negara mana sih? Apakah Cina, apakah Jepang, apakah Belanda, Amerika, negara mana? Silahkan. Tadi udah kita bahas soalnya ya. Terus boleh juga berbagi cerita vaksin kamu dong ya, seperti apa, mungkin ada gejala yang dialami atau malah gak berasa apa-apa kok, aku cuma lapar sama ngantuk aja. Silahkan di-share melalui Instagram dan juga Twitter. Jangan lupa untuk mention kita di @vaksinuntukkita dan gunakan hashtag #vaksinuntukkita. Nanti kita akan pilih siapa saja yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik. Boleh dikomen dari sekarang ya, supaya nanti bisa langsung kita hubungi dan kita berikan hadiahnya. Jangan lupa kita tunggu jawabannya supaya nanti bisa dapat hadiah menarik ya. Nah, Kakak Dek, ternyata dokter masih harus lanjut praktek lagi nih. Dan tadi sudah memberikan informasi yang penting dan berguna juga untuk teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dokter Dirga. Silahkan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya dokter. Terima kasih dok. Oke, tadi kan kita sudah berbincang-bincang juga dengan Dokter Dirga dan sudah mendapat banyak fakta-fakta menarik ya, meluruskan mungkin berita-berita yang masih salah di luar sana. Gimana nih pendapatnya Kak Dek mendengar penjelasan dari Dokter Dirga tadi? Kalau aku sebenarnya yang dijelasin Dokter Dirga aku udah aware sebelumnya. Jadi makanya memang sebelum vaksin tuh aku udah cari tahu dan cari taunya tuh bukan dari yang hoax-hoax gitu loh, tapi emang benar-benar sumbernya nyata gitu, dari dokter atau dari data pemerintah yang kayak gitu. Jadi itu yang bikin tambah pede untuk vaksin gitu. Mungkin itu teman-teman bisa dicoba juga ya untuk kalau misalkan emang pengen, misalkan nggak pede masih ragu gitu, benar-benar cari taunya tuh fakta-fakta gitu, kayak benar-benar sumbernya yang benar ya sama dokter yang memang bidangnya di sana gitu. Nah kalau kayak gitu kan jadinya tepat gitu informasi yang disampaikan. Benar, apalagi sekarang sebenarnya banyak website-website yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, supaya kita bisa mengecek sebenarnya seperti apa sih pergerakan Indonesia dalam bidang vaksin gitu. Sudah seberapa banyak masyarakat yang memberlakukan vaksin 1 dan juga 2, terus masih berapa sisa untuk mencapai target sepenuhnya. Karena memang seperti yang kita ketahui Indonesia itu kan masyarakatnya banyak sekali nih. Jadi memang kita step by step untuk bisa memberikan vaksinasi secara menyeluruh, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengambil langkah ya. Nah, untuk para teman-teman mungkin sekarang yang juga lagi ada rencana untuk travel dalam waktu dekat, ada tips-tips nggak Kadek yang mau disampaikan? Tadi kan sudah dikasih tahu yang harus dipersiapkan apa, mungkin salah satunya extra budget. Kalau tipsnya sendiri nih yang biasa dilakukan oleh para travel blogger itu apa? Iya, kalau dokumen udah pasti ya. Dokumen kan kita nggak bisa terbang kalau nggak ada dokumen. Kayak PCR, tes, kemudian kartu vaksin minimal 1 kali. Kemudian tiket, dan kalau misalkan kalau dalam masa PPKM ini kan harus ada surat izin kerja kan. Oh iya benar. Iya, kalau untuk surat izin kerja gitu. Tapi nanti kalau misalkan memang sudah dibuka untuk wisatawan untuk kembali berwisata gitu, paling ya tips aku tetap jaga prokes sih. Prokesnya ketat banget gitu. Karena itu salah satu cara untuk melindungi kita dan sekitar kita gitu. Jadi ya kalau mau jalan-jalan atau mau berwisata ya mau nggak mau sekarang harus sudah berteman dengan masker, dengan hand sanitizer, kemudian social distancing itu juga penting gitu. Benar, apalagi sekarang kan sebenarnya hal-hal tersebut sudah sangat mudah ditemukan ya, nggak kayak dulu tuh sempet kesulitan masker, kesulitan sanitizer. Sekarang semuanya sudah lebih mudah, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita kendor menjaga protokol kesehatan. Nah, kita berandai-andai sedikit, di saat nanti PPKM sudah berakhir, kemudian negara-negara juga sudah mulai membuka akses untuk para wisatawan hadir, mampir.
Kadek, negara apa yang akan pertama dikunjungi oleh seorang Udah Kadek tahu hari deh ini? ya. Jepang sih aku. Waduh, Jepang lagi. Sekangen itu sama Jepang ya. Jadi sebenarnya Kadek hari ini kampungnya selain ada di Bali, Bekasi, sama satu lagi Jepang ya. Karena vaksin, siapa tahu nanti ada vaksin berikutnya di Jepang juga. Karena kemarin PCR pertama di Jepang kan. Iya. Jadi silakan untuk warga Jepang boleh menanti kehadiran Kadek hari ini nanti kalau semuanya sudah berakhir ya. Jepangnya mau kemana nih kira-kira? Mau ke Kyoto, Shibuya, atau kemana? Tokyo? Aku balik ke Tokyo sih. Karena kemarin tuh terakhir aku tuh nggak ke Tokyo malah. Karena Oh, iya. explore waktu itu kan kerjaan kan. Jadi explore malah yang lain, yang Oke. kayak Nagano yang gitu-gitu. Tapi seru banget ke Iya, sana, seru. ya ampun. Justru kan orang-orang biasanya datangnya ke Tokyo dulu kan. Iya. Ya. Nah, oke, sebelum kita menutup perbincangan nih, siapa tahu ada yang sependapat juga nanti setelah pandemi ini berakhir bisa kembali beraktivitas, bisa kembali explore wisata Jepang. Spot manakah yang paling wajib dikunjungi untuk newbie yang baru pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sakura? Kalau newbie sih harus menurutku Tokyo sama Kyoto. Oh, Karena oke. itu ya mewakili Jepang yang high tech itu di Tokyo, kemudian Jepang yang culture, yang kalau suka budaya gitu bisa ke Kyoto. Karena kan itu juga jaraknya juga nggak terlalu jauh banget dan akses untuk ke sana tuh mudah, kayak kereta gitu-gitu gampang kan. Benar-benar. Untuk turis pertama kali datang sih itu menurut aku harus kedua itu dulu, nanti baru nextnya bisa ke Hokkaido, ke Nagano, ke banyak tempat. Aduh, udah langsung berangan-angan. Aduh, semoga kita doakan agar pandemi ini lekas berlalu, agar vaksinasi bisa meliputi seluruh dunia, semua orang bisa melakukan vaksin, jadi kita bisa kembali ke rutinitas kita semula, bisa menikmati kembali hal-hal kecil yang dulu mungkin kita anggap hal sepele, tapi ternyata berarti sekali, seperti berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, dan berlibur bersama. Oke deh, terima kasih banyak Kadek hari ini waktunya ya. Sama-sama. Seru banget sharing hari ini ya. Dan dapat banyak tips-tips juga untuk traveling. Tapi sayang sekali sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast Vaksin Untuk Kita dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan social media dari Vaksin Untuk Kita lainnya untuk terus update berita-berita vaksin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari podcast Vaksin Untuk Kita.